tapi ada actionnya nggak? Sampah TPA Suwung ya. Ya. Maaf ya. Berpuluh-puluh tahun menjadi masalah sampai sekarang mau ditutup sementara. Betul. Sampah itu maaf, saya orang Buleleng ya. Sampah itu barang bangke. Betul. Ini barang bangke itu kalau kita kendalikan tidak akan melakukan perlawanan atau resistensi kan. Ini pejabat ngurus barang bangke saja tidak mau dan tidak mampu. Apalagi nanti ngurus bajingan-bajingan, maling-maling, preman-preman. Nonsen lah. Banyak sekali masyarakat ataupun pemilih seperti PSK ya, pekerja seks seksual ya, pekerja seks komersial ya. Jadi dia sudah menjual dirinya dalam waktu 5 tahun dengan uang tanda kutip sedemikian. Jadi masyarakat Bali yang sudah tidak punya harga diri, sudah menjual diri, jangan mimpi punya bisa mendapatkan kemajuan. Jangan mimpi itu. Kalau yang baca-baca tentang Pak Tirtawan kan pernah menyelamatkan APBD Bali di berita itu kan sebanyak 98 miliar dalam konteks dana Pilgub Bali waktu itu ya. Tahun berapa ya? Tahun 2018 ya, 18 itu. 18 itu. Oke. Nah, artinya kan Pak Tirtawan ini kan berhasil menyelamatkan, artinya kan harusnya diapresiasi dan mendapat dukungan kembali di masyarakat. Tapi nyatanya Pak Tirtawan kenapa tidak terpilih? Berarti masyarakat banyak yang tidak percaya Pak Tirtawan. Gimana itu maksudnya? Gimana? Orang-orang baik kok tidak bisa next lagi gitu. Gimana itu menurut Pak Tirtawan? Saya hanya buka sedikit saja ya. Oke. Kalau tidak salah pada waktu itu April 22 ya. Pemilu legislatif ya. Oke. Sorenya saya sudah dapat telepon dari orang quick count. Ya. Sore. Pak Tirtawan selamat, sekitar jam 5-an lah. Pak Tirtawan selamat. Hebat Nasdem dapat 2 kursi di provinsi. Dulu Nasdem partainya. Ya. Nasdem. Ya makasih kayak gitu. Jadi saya juga tidak mengerti, lama kelamaan hilang. Berkurang hilang. Ya. Yang lucunya petinggi partai kita saat itu, saya nggak sebut namanya kan, ya ITE lagi kan. Oke, siap. Di dalam sidang Mahkamah Partai, keceplosan ngomong. Sesungguhnya untuk Dapil Buleleng kursi provinsi mendapatkan suara 50.000. Namun karena kader kita melawan penyelenggara pemilu, beginilah jadinya. Melawan penyelenggara pemilu. Memang ngapain Pak lawan waktu itu? Tak tahu, mungkin dengan Pilgub itu yang mungkin aja itu. Oke. Ngerti kan? Dengan dipotongnya 98 miliar dana Pilgub kan berjalan sukses kan? Sukses kan? Bayangkan itu kalau masih kepemimpinan siapa Pak? Waktu Pilgubnya itu? KPU-nya siapa? Kalau waktu itu masih ya Pak Dewa itu ya? Pak Dewa Agung, siapa namanya Dewa Agung? Siapa namanya? Lidar apa? Oh, udah Pak Lidar Tawan ya. Oke. Bahkan kan sampai ada yang mengusulkan dana Pilgub itu KPU atau beda KPU sama DPR, Komisi DPR atau siapa yang mengusulkan? Yang mengusulkan kan yang setahu Pak mengusulkan dana Pilgub sekian itu KPU sama Bawaslu dong. KPU sama Bawaslu. Oke. Berarti yang menyetujui kan Komisi DPR, 1. Komisi 1. Dalam konteks Pak menolak itu di Komisi 1-nya atau di dalam paripurnanya atau apa? Jadi ceritanya begini. Gimana ceritanya tuh? Mungkin bisa jelaskan. Jadi sebelum menyusun anggaran itu karena Komisi 1 mengurus di bidang hukum. Pak Komisi 2 berapa? 1. Nah, berarti Pak setuju berarti dong? Enggak, kan saya jelaskan dulu. Ya, silakan. Karena Komisi 1 di sini membidangi hukum dan pemerintahan. Kalau untuk pemilu kan bagian Komisi 1 pemerintahan. Oke, siap. Jadi sebelum menentukan sebuah anggaran itu kan melakukan komparasi, studi komparasi lah itu, perbandingan. Kita studi ke ada NTB yang melakukan Pilgub juga, Jawa Timur, Bandung, Jawa Barat juga. Saya yang di Surabaya, yang di Jawa Timur itu anggaran per pemilihnya rasionya
sebesar Rp35.000. Di Jabar Rp36.000, di NTB juga sama segitu. Namun di Bali saya kan pakai kalkulator aja di otak ya. Ini kok gini anggarannya di Bali kok Rp76.000 rasionya. Taruh, karena banyak orang awam yang nonton ini kan maksud rasio itu gimana itu Pak maksudnya? Rasionya umpama begini, anggarannya umpama 100 juta, pemilihnya umpama 10, jadi 100 juta bagi 10 kan anggaplah 10 juta kan gitu anggarannya gitu. Kita berbagi pemilih kan. Gitu. Kita kan pakai logika aja. Jadi saya ngomong di Komisi 1 saya nanti silpa kan gitu. Sampai jujur saya sampai ke pimpinan DPR ngomong semua tanpa terkecuali. Tolong ya suruh KPU sama Bawaslu untuk melakukan studi banding lagi ke daerah lain yang menyelenggarakan pemilu gubernur. Jadi variabel apa yang menentukan angkanya kok bisa begitu tinggi? Kan gitu jauh sekali. Itu berapa waktu itu diusulkan Pak? 200 berapa? 255 M ya kurang 255 lebih ya. Miliar diusulkan oleh KPU dan Bawaslu. Sudah ditetapkan, Bro. Sudah ditetapkan. Udah cair. Sudah cair. Sudah cair. Nah, terus gimana itu? Jadi ceritanya begini. Saya juga tidak menyangka pada waktu itu sidang paripurna dalam kasus lain yang hadir ya kejaksaan, kepolisian, semua OPD lah hadir. Waktu itu sidang dipimpin oleh Pak Ide Bagus Alif Putra. Oke. Jadi ceritanya sidang sudah mau berakhir, mau ketok palu kan, mau tutup kan. Saya tiba-tiba hati saya bergerak. Saya bicara aja nih, karena saya ikut menandatangani dana pilgub itu kan. Nah, takutnya saya nanti terjadi apa-apa kan, saya ikut diperiksa sama aparat kan. Oke. Nah, minimal saya harus bicara biar publik tahu, dicatat. Kalau ada apa-apa, saya kan sudah bicara kan. Saya sidang mau ditutup, saya ambil mic. Sidang sudah mau ditutup. Waktu itu sidang bukan masalah bahas anggaran itu. Kan sudah cair. Kan sudah cair ya. Oke. Jadi terus. Izin pimpinan, saya Tirtawan dari fraksi Pancabayu. Mohon waktu. Diberikan waktulah oleh pimpinan sidang. Saya langsung bicara kurang lebih ya, karena udah lama, tapi esensinya sama lah. Saya Nyoman Tirtawan ingin supaya gubernur yang terhormat dan sidang yang mulia untuk mengkoreksi atau merevisi anggaran dana pilgub, karena sesuai dengan hasil studi banding yang kami peroleh di Jawa Timur, anggaran dana pilgub per pemilih rasionya sebesar Rp35.000. Sedangkan di Bali ditetapkan sebesar Rp76.000. Itu kan Rp41.000 kan? Oke. Kali 3 juta pemilih. Marginnya kan 120 miliar perbedaan. Marginnya kan terlalu besar. Harus saya bilang, kepolisian dan kejaksaan atensi, saya ribut gitu. Jadi sidangnya kayak nyawan hurug lah tuh. Jadi usulan saya itu ditanggapi oleh pimpinan sidang, akan dibahas berikutannya. Singkat cerita, sidang ditutup, saya ke ruang komisi. Datanglah rame-rame wartawan cetak, TV, itulah. Salah satunya saya ingat Pak Sukante dari Nusa. Yang nyalamin, "Woi, selamat beli." "Selamat kenapa?" "Pak Gubernur sepakat dengan usulan Pak Tirtawan." Ya kalau dia tidak sepakat, berarti kan Pak Gubernur ikut main kan? Itu. Nah, besoknya baru headline itu. Di semua media lah headline. Dana pilgub Bali terancam dirasionalisasi. Padahal sudah cair ya. Sudah cair kan. Tapi dalam aturan bisa emang gitu ya? Ya semua kan kalau namanya tidak realistis kan. Nah, terus semua pimpinan fraksi menyatakan mustahil, tidak mungkin, semua partai lah. Waktu itu ketua fraksi komisi 1 nggak usah disebut ya. Tidak disebut itulah kan nanti. Jadi semua bilang mustahil. Terakhir statementnya Pak Makpastik, jangankan perda, undang-undang dasar pun manakala tidak realistis bisa direvisi ataupun dikoreksi. Lagi berapa, satu harinya ya berikutnya lah, ada seseorang nelpon saya,
Pak Tirawan, pimpinan kami sepakat dana Pergub dikoreksi. Akhirnya kan dikoreksi. Segitulah kurang lebih. Terus yang sudah cair itu diminta lagi gitu. Tanya saya sama KPU waktu itu ya. Saya tidak mau diminta lagi 98 miliar gitu. Saya tidak tahu lah. Saya udah keluar anggaplah saya sampai pada waktu pencalonan pun saya dicoret pernah. Dengan dealnya keluarkan Tirtawan kan gitu. Sampai memasukkan ada sompir yang notabene sampai tidak, maaf ya, sesuai dengan PKPU ya, kewajiban peserta pemilu untuk melaporkan dana kampanye. Sompir kan tidak melaporkan, apalagi menyatakan tidak mengeluarkan dana sepeser pun untuk mendapatkan suara 11 ribuan, itu kan mustahil. Bahkan balihonya terpasang di mana-mana di billboard. Yang gitu-gitu aja ditolerir oleh KPU pada waktu itu. Memalukan nggak itu? Oke. Saya di dusun saya jadi kardus saja keluarin banyak biaya ya. Ini seluruh buleleng. Masa tidak beli bensin ke timur ke barat? Ya, harusnya realistis uang operasional ada gitu. Pasang baliho banyak-banyak, tidak keluarkan uang. Nah, saya ingin ketuk nurani. Marilah yang sudah lewat, yang tidak baik itu kita jangan ulangi, kayak gitu. Kan dan hanya wong anulus kan gitu. Nggak ada manusia yang sempurna, namun kita tidak mau dong kayak keledai jatuh atau membuat kesalahan kedua kali hal yang sama. Gitu aja. Saya sebagai manusia juga yang sesuai dengan filosofi, nggak ada manusia sempurna. Untuk itulah kita minta maaf manakala melukai ataupun mengecewakan masyarakat lain. Namun maksud saya bagaimana mengajak semua komponen masyarakat untuk berpegang teguh pada etika kebenaran. Ya. Itu aja. Kalau saya salah pasti minta maaf kok. Kalau boleh tahu Pak Tirtawan, waktu Pak Tirtawan jadi DPRD Provinsi Bali itu 2014-2019, berapa yang Pak terima per bulan itu? Termasuk gini. Total sekali ya. Total sekali 68 juta. 68 juta gaji termasuk tunjangan. Semua. Sudah bersih segitu. Ya, uang untuk transportasi perumahan. Tanpa ada permainan apa-apa gitu ya. Tidak ada. Dan saya tidak mau yang gitu-gitu. Sampai sekarang masih segitu perkiraannya atau lebih tinggi. Oke. Kan kalau APBD naik kan naik anunya kan. Oh, berarti anggaplah 68 miliar. 68 juta. Itu untuk anggota ya. Kalau jadi fraksi lagi kan uang gini nggak ada lagi. Itu aja total gitu. Berarti selama 4 tahun itu kira-kira sampai lah 4 juta. Selama 5 tahun tuh 4 miliar ya. Banyak lah. 4 miliar lah yang Pak. Saya dengar yang masuk ke jadi DPR tuh di atas itu. Ngabisin uang ya. Ngabisin duit. Berarti jangankan norok. Nah, belum itu lagi konstituen kita sakit, 2 bulan pacaran, itu habis banyak kan gitu. Tapi setahu Pak Tirtawan, anggota DPRD kalau mau bermain bisa dapat berapa Pak? Kalau di sana per bulan? Kalau maksudnya bermain apa? Ya bermain proyek, calo bansos gitu kan? Oh, itu kembalikan pada masing-masing orang. Jadi istilahnya kan anggota DPR itu dibilang calo bansos itu. Di sana mungkin ada celah lagi ya. Ya, saya kan tidak mau spekulasi bicara yang tidak ada bukti. Namun bisa cek lah untuk mengecek sebuah kebenaran itu bagaimana transparansi itu diberikan kepada publik. Terus bansos-bansosnya Pak Tirtawan dulu gimana? Bansos itu saya kan hanya menyetujui rekomendasi. Kalau rekomendasi saya disetujui ya dieksekusi, uang itu kan langsung masuk kepada penerima bansos ataupun. Tapi yang diketahui masyarakat, uang dicairkan sekian ke DPR-nya sekian, nggak gitu? Itu kan perlu dicek kebenarannya. Tapi Oke. kalau maaf seorang Nyoman Tirtawan bolehlah tanyakan kemana-mana ke seluruh antero lah. Saya tidak ingin bilang saya yang paling jujur. Oke. Tapi kan lihat, bolehlah masyarakat yang ngelapor Tirtawan motong bansos sekian.
Kalau ada silakan lapor. Kalau ada laporkan, jangan hanya laporkan saja ke saya, laporkan ke penegak hukum, kan enak kan? Kan saya senang gitu kan? Siap. Cuman apa yang terjadi isu-isu sekarang itu kan belum ada banyak yang dibuktikan. Cuma kan kemarin ada contoh-contoh di mana di Karangasem pernah ada pemberian bansos kan gitu. Pernah. Tapi kan kembali kepada moral daripada penyelenggara negara, diantaranya apakah itu eksekutif, legislatif, yudikatif. Kalau memang benar-benar menyembah Tuhan, ya, Sang Yang Widi, maka apa yang dipikirkan, apa yang dibicarakan, nyambung dengan apa yang dilakukan. Benar nggak dia tuh nyembah hidup betara itu dulu? Menjalankan sumpah jabatannya sebagai pelayan masyarakat. Benar nggak itu? Jadi kalau kemarin melakukan dosa-dosa ataupun pembohongan terhadap sumpah jabatan itu, saya mengajak, marilah kembali ke jalan yang benar, ya, karena pintu maaf masih terbuka oleh alam, oleh Yang Kuasa. Tidak ada istilah terlambat untuk tobat, ya. Nggak ada. Daripada tidak sama sekali kan begitu. Ya. Berarti take home pay-nya anggota DPRD Bali itu 68 juta dulu, ya per bulan ya dulu ya. Tapi setelah mungkin 1 tahun pertama tidak segitu, sedikit. 1 tahun pertama jauh lebih sedikit. Tahu lah itu. Berarti yang keluar modal kampanye sekian lebih sampai belasan miliar kalau DPRD Provinsi Bali kan katanya belasan miliar itu gimana saya caranya? Saya paham yang itu-gitulah. Yang penting masyarakat Bali, Buleleng kan bisa mengetahui mana wajah-wajah menyembunyikan sesuatu, mana wajah yang bicara apa adanya, kan gitu paling penting. Tapi politisi-politisi pemain itu kan pemikirannya masyarakat kita yang gini, di mana cara jadi DPRD yang jadi wakil rakyat dengan cara yang bagus ketika tipikal masyarakat kita masih banyak yang pragmatis seperti sekarang ini, Pak Tirtawan. Nah, itu kan itu ibarat telur dan ayam mana duluan. Nah, itu makanya. Jadi gimana caranya gitu? Masyarakat buktinya Bali. Pak Tirtawan aja nggak lolos kan, meskipun sudah berjuang menyelamatkan, harus dapat penghargaan pun tidak. Sementara yang menyelamatkan gini jaksa penegak hukum yang menyelamatkan duit 1 miliar, 5 miliar. Penghargaan kan? Dipuji. Tapi saya kan diusir kan oleh rakyat kan? Menyelamatkan. Nah, gimana? Kenapa Pak Tirtawan masih optimis gitu? Yang namanya, apa yang Pak Tirtawan yakini gitulah? Yang namanya sebuah proses itu kan selalu ada namanya sandungan-sandungan, waktu yang perlu harus kita lewati, ya. Karena saya ini memiliki obsesi, meskipun lingkungannya korupsi banyak di bawah, jadi masyarakat pragmatis, kalau nggak ada uang tidak memilih, kan udah mungkin lebih dari 90% yang demikian. Kalau tidak dikasih dia akan memberi kan. Betul. Jadi padahal benarnya kalau mau sesuatu, berilah dulu sesuatu, ya. Habis memberi Anda akan diberi kan gitu. Tetapi Anda kalau sudah dulu mengambil sesuatu, Anda tinggal mengembalikan. Jadi bagaimana kita bisa kritis, masyarakat bisa kritis. Betul. Atau mengkoreksi. Kalau diri sendiri sudah salah. Mengkoreksi kan membenarkan, memperbaiki. Kalau kita memiliki lumuran kesalahan, dosa dan sebagainya, bagaimana bisa kritis? Bagaimana bisa mengkoreksi kalau kita salah? Betul. Jadi saya mengajak elemen masyarakat untuk bersama-sama bagaimana mendoakan, ya, supaya Bali, Buleleng khususnya dan kabupaten lainnya diberikan anugerah pemimpin yang sungguh-sungguh amanah. Ya, karena di dalam agama Hindu ada namanya 8 sifat-sifat kepemimpinan, Astabrata. Karena tidak ada Astabrata kerakyatan, ya. Jadi manakala pemimpinnya baik, ada harapan masyarakatnya untuk
mendapatkan kebijakan-kebijakan ataupun implementasi daripada pelaksanaan pemerintahan yang baik. Ya. Jadi dengan pemimpin yang baik, dengan jenderal yang baik, pasukan yang buruk pun bisa menjadi baik. Tapi sebaliknya, manakala pemimpinnya, jenderalnya korupsi, bobrok, orang-orang baik itu akan ikut juga terpengaruh jadi bobrok. Atasan kita aja gitu ya. Jangan mengharapkan sesuatu baik masyarakat, ya. Manakala kita tidak menciptakan kebaikan, tidak menciptakan sebuah peradaban yang memulai dari diri kita masing-masing. Jangan mengharapkan sesuatu yang baik, manakala masyarakat membuat ketidakbaikan, menciptakan ketidakbaikan itu kan mustahil. Saya ingin bagaimana mewanti-wanti, ayolah tokoh-tokoh katanya yang spiritual, tokoh-tokoh yang intelektual, pegang sebuah prinsip, yakini sebuah prinsip. Nggak ada negara yang sumber daya manusianya berintegritas, miskin masyarakatnya. Nggak ada itu. Kita lihat bagaimana seperti Jepang dan negara lain seperti Swiss, dia mencari bahan baku mengimpor dari negara-negara yang punya bahan baku untuk membuat mungkin pabrik mobil, pabrik macam-macam kan gitu. Karena manusianya berkualitas, berintegritas. Justru di sana alamnya yang miskin, ekonominya makmur. Di daerah kita ini alam kita makmur, subur dan sebagainya, penuh dengan mineral dan seterusnya. Karena sumber daya manusianya korup, miskin wawasan, nggak tahu masa depan, maka terjadilah kemiskinan terjadi di daerah-daerah yang sumber daya alamnya melimpah. Saya ingin mengajak seluruh elemen masyarakat, baik tokoh-tokoh yang belum tercerahkan, masyarakat yang belum tercerahkan, mulai dari doa. Makanya saya tadi membuat Awikina Masidam. Kita berdoa memulai sesuatu, mengharapkan hasilnya nanti ke depan baik tanpa ada hambatan. Niat kita baik, bicara kita baik, usaha kita baik, niscaya akan menemukan hasil yang baik. Namun sebaliknya, niat saja sudah tidak baik, mau korupsi, ya, omongannya tanda kutip palsu, nanti hasilnya apa? Contoh. Begitu banyak sekarang itu OPD ya, organisasi perangkat daerah yang ada di Bali. Contoh ada dinas kebersihan. Pak kan tahu sampahnya di mana-mana, limbahnya di mana-mana. Ngapain saja tuh dinas kebersihan? Apa kerjanya? Menghabiskan banyak anggaran, ya, namun tidak bekerja. Saya bilang tidak bekerja. Kenapa saya bilang tidak bekerja? Karena buktinya kalau dia bekerja tidak mungkin ada kotoran, tidak mungkin ada sampah yang tidak pada tempatnya. Dan kan katanya keterbatasan anggaran. Alasan yang selalu saya dengar, saya kan mantan jurnalis dulu kan. Setiap saya wawancara, Pak, kenapa masalah gini masih, ya kita sudah berusaha tapi anggaran masih terbatas. Ya, itu kan klise. Itu bahasa orang. Tapi bisa menghibahkan ke gini gitu. Ya. Uangnya pakai apa? Holiday, pelesiran. Saya ingin studi bandingnya itu biar memberikan feedback lah. Contoh, saya akan yang gimana ya. Saya dibiayai oleh masyarakat pada waktu menyusun anggaran dana Pilgub. Saya kan lihat contoh-contoh yang menerapkan efisiensi penggunaan anggaran kan itu. Makanya saya itu. Di mana yang bagus, Pak? Waktu Pak studi banding itu? Ya, di semua sih bagus, semua, Pak. Kalau di luar Indonesia. Ya kan semua kan 35.000 anggaran per pemilihnya. Di sini kan 76.000. Itu kan anunya. Jadi apa yang baik, terbukti baik dan benar itu kita aplikasikan di sini, kita perhatikan di sini. Itu tujuannya. Contoh, banyak kepala daerah, DPR ke luar negeri ke daerah yang bersih dan sebagainya, mungkin tidak korupsi. Kenapa tidak terapkan di sini? Karena studi bandingnya bukan tujuan untuk belajar, tapi untuk holiday dan ngajak cewek. Batuk saya jadinya. Kalau bisa kan
imbangkan kalau bisa kan seimbangkan antara Tapi ini dugaan menurut saya. Ini tetap. Ya, kalau bisa kan seimbangkan antara dosa dan jasa. Jangan berbuat dosa saja. Jasanya apa? Itu manusiawi lah secara ini kan oleh hiburan. Cuman kan keseimbangannya tidak ada. Kan tidak seimbang. Dosa aja dibuat dosa. Jasanya apa? Jasanya apa untuk buat kemajuan? Ya. Itu hal-hal yang manusiawi ya. Tapi hal-hal yang tidak, maaf ya, tidak tahu malu, yang tidak bertanggung jawab, bagaimana setelah menghabiskan uang, menghabiskan anggaran, nggak ada output, nggak ada kinerja, itu yang membuat malu. Saya sering juga berpikir gitu Pak. Ini studi banding sering, tapi apa ya hasilnya ya? Ya contoh kayak sekarang itu ya, sampah itu di Bali itu bukan dikelola. Sampah itu dibuang dan dihamur-hamurkan di mana-mana. Bahkan buktinya di pinggir jalan banyak sampah. Bahkan dalam di pulau yang terpisah dengan Bali ini yang masih Bali katanya sampah dibuang ke laut. Banyak sekali saya tahu di sungai, di laut banyak sekali. Ngapain saja gubernurnya? Ngapain saja bupatinya? Ngapain saja camatnya? Ngapain saja kepala desanya? Ngapain saja kepala dusunnya? Itu dia kan digaji. Bukan kerja sosial, dia kerja. Tapi WTP Pak. Lihat buktinya WTP gitu. Wanita Popiro kan gitu. Nah, saya mengajak semua masyarakat Bali itu jangan pernah takut bicara kebenaran. Karena kebenaran itu adalah Tuhan, ya. Kalau kita sudah bersama Tuhan, ngapain takut? Betul. Saya ini paling takut loh untuk tidak menyuarakan kebenaran. Itu aja. Siap. Ketika Pak yang menjadi pemimpin, anggaplah Pak terpilih, nanti Pak akan perbaiki itu semua. Ya mimpi dulu ya. Kalau saya umpama Tuhan menghendaki, masyarakat menghendaki, alam semesta menghendaki. 6 bulan itu bulalang itu tidak boleh ada sampah dimanapun kecuali pada tempat pengelolaan, bukan tempat pembuangan. Semua calon-calon bupati, gubernur juga bilang gitu dulu. Oh cuma kosong semua. Dulu Koster kan 2024 semua. Bali bebas sampah gitu. Masih yakin itu gitu. Itu kan ngomong kan gampang Pak. Saya ini kan aktivis lingkungan dari dulu sebelum jadi pejabat. Kenapa saya menjadi aktivis lingkungan? Karena saya memiliki pertanggungjawaban moral. Karena saya tahu semua negara kaya, negara maju, nomor satu bersih lingkungannya. Kalau sudah bersih lingkungannya, berimpak terhadap kesehatan masyarakatnya. Kalau masyarakat sehat, dia produktif, negara untung. Sebaliknya, kalau daerahnya jorok, banyak penyakit, masyarakat sakit-sakitan, negara akan rugi. Rugi bayar kesehatan, nanggung BPJS gitu. Tidak produktif atau deproduktif, kan rugi. Terus bisa dijajah lagi oleh asing karena udah masyarakatnya sudah sakit-sakitan. Ya bunuh aja itu, gampang kan gitu. Kedua, kalau sudah bersih, implikasinya kan terhadap keindahan. Bali itu kan terkenal sebagai daerah destinasi wisata, baik wisata wisatawan internasional, domestik. Kalau Bali sudah indah, cantik, maka orang berduyun-duyun datang ke Bali, melihat kecantikan Bali. Uang datang, duit datang. Sudah ada contohnya sederhana sekali, miniaturnya Bali yang adalah penglipuran. Berapa income-nya itu? Ya. Nah kita tidak perlu lah ngomong pariwisata internasional. Pariwisata birokrasi belum ada orang ngerti itu. Pariwisata birokrasi, ya, gimana ini? Kalau pariwisata baru ini kayaknya. Ya, kalau birokrasi kan birokrat kan sering berwisata, Bro. Birokrat sering berwisata maksudnya? Ya, sudah dibandingkan berwisata, Bro. Oh, oke. Terus? Jadi birokrat seperti eksekutif, legislatif itu kan selalu melihat daerah-daerah yang sukses. Ya, sukses menata lingkungan, sukses menata birokrasi. Ya, terus? Dengan demikian berapa juta ada birokrat ada di seluruh Indonesia, Bro? Banyak kan. Nah, semua orang datang ke ini bawa uang ke Bali kan. Suksesan Bali menata lingkungan, menata birokrasi akan menjadi pusat peradaban. Orang belajar kebaikan dari Bali. Gitu. Saya terus terang aja kepada calon gubernur, calon bupati, calon apapun. Hal yang paling prinsip di Bali paling urgent harus dieksekusi adalah masalah pengelolaan
sampah ataupun limbah. Macet juga kan? Kalau di Buleleng kan nggak terlalu ya. Wali Selatan. Dengar dulu. Jadi mengelola sampah itu seperti saya bilang, barang bangke paling halus mengelola itu. Barang tidak akan melakukan resistensi. Tapi buktinya paling sulit bagi pemimpin sekarang kan? Karena tidak mau kerja. Dia hanya mau omong-omong aja. Duitnya dari mana? Pak Prabowo bilang omong-omong aja. Duit, asal ada duit katanya nggak ada. Duitnya besar. Gitu. Badung berapa APBD-nya? Tinggal kemauan aja. Iya, sampai berikan hibah ke seluruh Bali kan, bro. Masa iya. Harusnya dengan hibah-hibah yang itu aja dipakai untuk menyelesaikan APBD TPA Suwung selesai itu barang. Saya bilang nggak perlu yang namanya tempat pembuangan akhir sampah itu, tidak perlu. Sampah itu harus dikelola. Kalau sampah dikelola menjadi berkah. Kalau sampah dibuang jadi masalah. Nah, nggak mungkin ada orang mau masalah kan? Kalau otaknya bertanggung jawab terhadap keturunan anak cucu kita, ya. Nah, katanya sustainable development. Jangankan sustainable, sekarang aja sudah stuck masalah penanganan sampah. Saya ingin itu pejabat, ya, bertanggung jawab terhadap tugas dan wewenang yang diberikan, karena anggaran sudah ada kok. Apalagi bro kan tahu Bali sampai memungut Rp150.000 per wisatawan. Nah ini barang baru kan. Harusnya ini bisa clear semua masalah di Bali. Saya kan dulu pernah pengalaman menerima yang namanya presentasi dari investor mau mengelola sampah menjadi energi, sampah menjadi pendingin. Nggak satu pun yang terrealisasi sampai sekarang. Kenapa gitu Pak? Ya, karena kemauannya tidak bersih. Kemauan investornya atau kemauan apa? Masyarakat, pemerintah kita lah. Dia eksekutifnya minta gini gitu ya? Sesuatu yang tanda kutip lah, tidak ada solusinya lah, tidak mau sedikit berkorban. Dulu Pak Mangku Pasiko ingin membunuh tapi dijegal karena tidak satu jalur gitu. Bukan masalah begitu. Saya curiga pemerintah yang tidak bersih, ya. Jadi ingin dapat sesuatu di balik itu. Saya curiga kan, ya. Oke. Kan sudah ada bukti ya. Singapura itu setengah daripada Buleleng Singaraja. Penduduknya hampir 6 juta. Oke. Kenapa masyarakatnya bisa sejahtera? Karena pemimpinnya sebagai contoh, sebagai panutan, sebagai konseptor, sebagai orang yang betul-betul bisa meyakinkan, bisa menjadi contoh, membuat sebuah konsep. Sehingga para investor berlomba-lomba datang ke Singapura karena investor memiliki keniscayaan, garansi, keyakinan dari pemerintah tersebut. Nggak kayak di bulan yang kemarin, seorang sekda pun Dewa Puspake sampai menerima katanya 13 miliar suap gratifikasi, ya. Itu baru juru tulis ya, tukang tulis saja, teken aja menerima segitu. Yang nyuruh nulis berapa menerima uang? Itu kan juru tulis sekda itu. Ya. Makanya investor tidak mau dekat manakala pemerintahannya korup. Oke, siap. Mantap. Kesimpulannya berarti di Bali ini masih banyak yang perlu diperbaiki, terutama diawali dengan karena itu akan permainan mungkin mindset pemilihnya mindset bupati gubernurnya itu dulu saya habis banyak sekali kalau nggak bermain, sekarang gimana kan gitu. Makanya kalau orientasi pemimpin demikian itu bukan pemimpin namanya itu. Bukan pemimpin, apa namanya? Pengusaha atau ya pebisnis. Ya, pebisnis dia kan investasi sekian mau dapat lebih banyak kan. Itu namanya bukan bangsawan tuh. Kalau bangsawan dia berkorban untuk bangsanya. Masalah risiko yang lain-lain itu dia tidak dihitung-hitung. Kalau menjadi pebisnis politik, dia ngabisin duit sekian, dia ingin mendapatkan banyak kian kan. Mohon maaf Pak. Banyak kian. Ini masih penasaran saya. Kalau misalnya seorang bupati gubernur tidak bermain sama sekali, utuh berapa dia bisa nerima gaji 1 bulan itu? Oh, saya tidak tahu yang itu. Waduh, kok mantan DPR bisa nggak tahu gimana ini? Itu mungkin kurang lebih sama lah dengan DPR.
68 juta itu. Ya kemungkinan saya harusnya kan cukup kan hidup kan? Ya lebih dari cukup lah. Lebih dari cukup. Kan bro kan tahu. Nyetor ke partai, nyetor. Bro kan tahu masyarakat di Bali itu kan maunya baik-baik, tapi dia tidak mau berbuat baik kan? Tidak mau melihat kebenaran secara komprehensif. Komprehensif, tidak mau melihat rekam jejak pemimpinnya. Dia hanya mikir hari itu saja. Bahkan maaf ya, banyak sekali masyarakat ataupun pemilih seperti PSK ya, pekerja seks seksual ya, pekerja seks komersial ya. Jadi dia sudah menjual dirinya dalam waktu 5 tahun dengan uang tanda kutip sedemikian, sehingga setelah itu karena dia menistakan diri. Kalau beliau menistakan diri kan artinya membuat diri nista kan? Oke. Apa mungkin beliau menjadi orang baik? Apa mungkin bisa mendapatkan kebaikan? Jadi kalau sudah menggadaikan diri, menjual diri, apa punya harga diri? Jadi masyarakat Bali yang sudah tidak punya harga diri, sudah menjual diri, jangan mimpi punya bisa mendapatkan kemajuan. Jangan mimpi itu. Saya ini kalau bukan karena jiwa bicara, ngapain saya ngambil risiko bicara begini belak-belakan. Tapi ya satu prinsip bagi saya, kalau semua orang karena takut mati orang mati, kan sudah semua orang mati kan? Saya takut sekali mati loh. Tapi saya kan belum mati kan? Kontrak saya kan belum habis kan? Tapi punya prinsip begini, kan berbangun ya bendera merah putih, berani karena benar. Berarti kalau orang-orang yang tidak berani bicara berarti orang tidak benar. Saya kan berpesan pada semua calon gubernur, calon bupati, calon wali kota, ingat ya, kalian itu sudah orang diberkahi begitu banyak ya, berikan uang, semualah sudah cukup. Apa sih lagi yang mau dicari? Kalau Tuhan menghendaki harta Anda hilang sekarang juga hilang. Kalau Tuhan menghendaki, dan sebaliknya. Tapi kalau Bapak calon bupati, calon gubernur semua melakukan semua dipertanggungjawabkan secara sekali demi sekala, nggak ada beban. Karena saya berani ngomong karena apa? Karena saya menyuarakan kebenaran, bukan untuk memperjuangkan kepentingan saya yang saat ini. Saat ini saya sudah mensyukuri hidup saya sudah diberikan kesehatan, ya keluarga baik-baik, cukup makan, terima kasih Tuhan. Tapi saya hanya sangat prihatin dengan para pejabat yang sudah digaji oleh masyarakat, ya, dilayani oleh masyarakat, tapi tidak memiliki kepekaan sosial, di mana masyarakat banyak sekali yang miskin, sampai kisnya PBI terblokir dan sebagainya. Padahal itu yang digunakan bukan uangnya dia, itu uangnya rakyat. Jadi uangnya rakyat saja dia berikan kepada rakyat, apalagi uangnya diri sendiri. Siap. Nah, gitu. Wish, mantap Pak Tirtawan. Nanti maju lewat independen partai Pak? Ada partai? Kita belum tahu, mengalir saja. Kan Tirta, air kan. Tapi mengalir ya, Tirta mengalir. Sekarang ya. PDI dulu kan PDI sempat saya dengar, sekarang di Nasdem dulu sempat. Nah sekarang partai Pak selaku orang partai ada bukan? Jujur saya KTA saya Golkar. KTA Golkar. Tapi kan KTA kan tidak aktif lah. Pejabat teras tidak, pejabat lantai tidak, pejabat atas tidak kan. Oke, siap. Pak, yang paling kritis dulu kan yang bersuara di DPRD Bali, Pak banyak dimusuhi nggak Pak? Nggak diajak? Saya paling sering dibully lah, pokoknya ngerti kan? Dibully dalam kalau konteks DPR tuh dibully lewat apa? Lewat SIDA atau lewat WA atau lewat? Verbal langsung, saya tidak mau buka siapa yang membuli saya, tapi kan itu kan rasa anulah. Nanti siapa yang pernah membuli saya biar. Benar nggak kalau jadi DPR itu kalau kita speak up tuh bansos kita dipotong atau tidak dicairkan itu Pak? Banyak permainan lah, sampai saya pernah ngamuk di PU kan. Permainannya masa bansos untuk masyarakat untuk pembangunan bulan Oktober belum cair. Mau bangun apa? Kapan bisa membangun? Kenapa speak up kan gitu resikonya katanya. Mungkin saja.
Saya gini. Kan terkenal Pak, udah rahasia umum di DPRD, baik di Korea Pusat atau Korea lokal di Bali. Korea Bali maksudnya. Korea Bali gitu ya. Untuk apa kita mengibarkan bendera merah putih? Berani karena benar. Tetapi di dalam pelaksanaannya ya, berani untuk maling, berani untuk menutupi kejahatan. Saya ini banyak orang bilang, oh Pak Tirawan paling berani. Enggak, saya orang paling takut. Takut untuk tidak menyuarakan kebenaran. Karena itu melawan Tuhan. Kalau saya tidak membicarakan kebenaran, sama dengan saya membohongi Tuhan. Saya tidak mau itu terjadi. Ya. Kenapa Pak berani atau kenapa Pak berpikir seperti itu? Bukankah dengan kita mengikuti arus justru kita bisa, prinsip DPRD sekarang kan anggotanya diam, lebih baik biar bansos jalan, bisa cairkan ke masyarakat, dapat suara kan gitu. Orientasi orang kan macam-macam. Orientasi, Saya kepuasan batin lah ya, istilahnya. obsesi saya bukan ke sana Pak. Saya karena sudah dilahirkan dari kecil menjadi orang susah. Saya sering tidak makan, makanya waktu kecil saya disebut bentir Pak, karena saya kecil kurus ya, bentir ya. Jadi dalam keadaan demikian pun saya takut untuk melawan hati nurani. Nah sekarang anggaplah udah berapa tahun Tuhan sudah memberikan banyak berkah bagi saya. Sudah cukup makan, sudah digaji oleh rakyat, sekian tahun itu semestinya saya meningkatkan serada bakti saya dengan selalu berada di jalur kebenaran. Ya. Saya hanya ingin mengajak siapapun, baik itu penegak hukum ataupun birokrat, marilah kita bersyukur Pak. Begitu banyak rakyat masyarakat susah makan, susah dapat lapangan kerja. Terus kenapa enak-enak korupsi, bermain, ya, enak-enak pura-pura baik ya. Sorry, saya prihatin sekali ya. Penampilannya pejabat banyak sekali kayak gamis ya, senang sekali ke tempat suci dan sebagainya. Nah itu. Namun di belakang layar membohongi rakyat, ya, mencabik-cabik keadilan. Cuman saya mengajak seluruh elemen masyarakat, jangan pernah takut untuk bersuara kebenaran. Karena menyuarakan kebenaran sama dengan menyuarakan Tuhan. Karena kalau setelah saya pelajari, Pak, orang Bali ini tipikal bukan dia takut, tapi malas ruwet menghadapi dinamika hukum. Dia tidak takut, cuman ben urusan ja penegak hukum jak ben kemu ben waktu ben peseng. Itu salah satu. Karena terjadi banyak mafia hukum kan? Iya, betul. Ya. Itu malas ribet. Sebenarnya orang Bali ini mentalnya berani-berani, cuman dia malas ribet itu loh kayaknya. Banyak demen ruwet gitu. Ya. Ada yang bilang demikian, namun karena mungkin kita tahu setiap orang. Kalau orang yang begitu gimana solusinya? Nah gini beli, kita tahu nyari pengacara harus bayar kan ya gitu. Pasti dah. Nah gimana? Kita tahu beli istilahnya di Bali itu karena sudah banyak yang percaya dan serahkan sama hukum karma pala. Itu terlalu salah ya. Kalau kita menyerahkan berarti kita tidak mau berbuat. Bagaimana mendapatkan pahala manakala kita tidak berbuat? Karma dulu baru pahala kan? Terus mau nunggu serahkan pada hukum karma. Kalau hukum karma kamu menunggu hasil. Kalau menunggu hasil tanpa berbuat, itu nonsense. Karena prinsip sedua-dua ke bikul semal makecok pasti kelulung kan gitu masih ada kan. Oh nanti suatu saat aja jatuh biarin aja gitu kan. Kan kada tahu. Nggak bisa juga gitu ya. Benar juga. Cuman itu namanya Anda terlalu pasif. Kalau Anda mengharapkan hasil tanpa berbuat itu ya lupakan saja. Kalau Anda mau maju akan semakin banyak Korea gitu. Ya. Kalau Anda ingin maju jangan menunggu. Kalau Anda ingin maju, Anda menunggu, Anda diam artinya kan. Kalau Anda menuju harus bergerak ke depan. Itu intinya. Oke. Saya terus terang saja, ya maaf ya. Saya prihatin dan sedih ya. Dengan kondisi sekarang ya. Melihat karakter pemimpin yang obsesinya cari panggung, ya. Dia dapat naik jabatan, biar dipilih lagi. Dia tidak pernah memiliki obsesi bagaimana caranya biar Bali ini sesuai dengan Gemah Ripah Jinawi. Ya, sesuai dengan
bahasa-bahasa seremnya itulah Trihita Karana dan sebagainya. Ternyata maaf ya saya nyapler ya. Oke. Hubungan manusia dengan manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan. Padahal faktanya alam ini sedang dirusak, lingkungan sedang dirusak. Pejabatnya ada bicara nggak? Tetap bicara Ya, Trihita Karana. Bicara tapi ada actionnya nggak? Sampah TPA Suwung ya. Ya. Maaf ya, berpuluh-puluh tahun menjadi masalah sampai sekarang mau ditutup sementara. Betul. Sampah itu maaf, saya orang Buleleng ya. Sampah itu barang bangke. Betul. Ini barang bangke itu kalau kita kendalikan tidak akan melakukan perlawanan atau resistensi kan. Ini pejabat ngurus barang bangke saja tidak mau dan tidak mampu. Apalagi nanti ngurus bajingan-bajingan, maling-maling, preman-preman. Nonsen lah. Jadi realistis lah menjadi pejabat. Afirmatif lah. Kok biar jangan karena ngurus yang begitu nggak menguntungkan secara pemilihan suara gitu. Mungkin katanya berbuat tanpa pamrih itu omong kosong semua. Saya orang paling pamrih loh. Saya orang paling pamrih. Kenapa saya orang paling pamrih? Paling pamrih saya ingin melihat semasa saya hidup Bali ini menjadi pusat peradaban. Ya. Bagaimana pusat peradaban, lingkungannya bersih, asri, sehingga sustainable, berkelanjutan, birokrasinya juga bersih, sehingga investor akan senang datang ke Bali karena tidak ada kayak kemarin OTT itu kan itu. Sehingga kayak Singapura apa yang dia punya? Konsep yang clear and clean. Ya, jadi orang mau apa itu udah tahu. Saya invest sekian, sudah jelas. Kos saya ini sekian. Nggak ada lagi kos di bawah meja, di samping meja, ataupun OTT. Nggak ada itu. Terus, di Bali yang terkenal, sumber daya alamnya yang begitu cantik, begitu indah, begitu menarik. Kenapa di Bali yang penduduknya jauh lebih kecil dari Singapura, ya, banyak sekali yang miskin. Singapura 8 kali lebih kecil dari Bali. Penduduknya 6 jutaan. Buleleng, jangan ngomong Bali. Buleleng 2 kali lipat Singapura. Penduduknya jauh lebih kecil dari Singapura, cuma 800.000. Tapi miskin mayoritas, kebanyakan lah. Banyak sekali yang miskin. Karena pemimpinnya miskin. Miskin hati, miskin otak, miskin visi. Dengan Pak berani tajam seperti ini, tentunya banyak orang yang paling pasti tidak suka kan gitu ya. Kasihan loh mereka serangan pasti banyak kan gitu. Ayolah duduk yang kontra sama saya. Ayolah duduk. Katanya nyembah Tuhan ya. Nyembah Tuhan kan sama dengan menyembah kebenaran. Ayolah kita benarkan diri bersama-sama dengan dasar-dasar prinsip bagaimana membangun kebersamaan dengan menghargai etika, aturan, dan fakta kebenaran. Itu aja. Siap. Pak, terima kasih sekali lagi sudah mau datang ke sini. Semoga Pak Tirtawan nanti sukses dalam karir politiknya ke depan. Ya, meskipun kemarin sempat gagal ya ke depannya tetap harus semangat gitu Pak ya. Saya tidak ingin saya sukses. Oh gitu. Saya ingin masyarakat sukses. Masyarakat sukses gitu. Apa gunanya saya sukses? Masyarakat miskin. Betul. Saya ingin masyarakat sukses. Di Buleleng apalagi banyak kandidat sekarang, berarti kalau Pak maju nih saingan Pak banyak ya. Saya berpesan kepada semua kandidat. Marilah kita syukuri hidup. Sudah diberikan banyak anugerah, kekayaan jauh lebih dari banyak orang. Gunakanlah kesempatan ini untuk memperbaiki karma. Memperbaiki kehidupan ini sehingga langkah kita menuju Sunyi Loka itu enteng gitu ya. Siap. Pak, terima kasih Pak.